warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jatim, selamat datang kembali di podcast Ruang Informasi. Bersama saya, Saada Hafid, yang akan menjadi host kamu di episode kali ini. Nah Sobat Jatim, kali ini kita akan membahas bagaimana literasi media dan kompetensi jurnalistik bisa menjadi senjata ampuh dalam menangkal hoax, terutama dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan juga positif di tengah ruang publik. Nah, untuk membahas topik ini, saya ditemani dua orang dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Beliau adalah Ketua Departemen KIM, Komunikasi Informasi Media, Dewan Pengurus Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Bapak Ludi Cahyana. Bagaimana kabarnya Pak Ludi? Baik Mbak, selamat pagi. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Ruang Informasinya Dinas Kominfo. Oke, kemudian kita juga akan ditemani oleh Ketua Biro Komunikasi Informasi dan Media DPW LDII Jawa Timur, Mas Sofyan Gani Aldinata. Saya manggilnya Mas Sofyan ya karena masih Gen Z nih. Oke, gimana kabarnya Mas Sofyan? Alhamdulillah. Oke, Baik. terima kasih sudah bisa hadir di podcast Ruang Informasi Dinas Kominfo. Nah, Sobat Jatim, kenapa dengan teman-teman LDI saya mau bahas tentang literasi media dan kompetensi di bidang jurnalistik? Karena LDI akan menggelar kegiatan besar yang diikuti oleh kader-kader LDI dan juga boleh masyarakat umum ya, pelatihan jurnalistik. Nah, pelatihan jurnalistik ini akan dilaksanakan mungkin hari Sabtu ya, tanggal 7 Februari 2026. Nah, ini tujuannya salah satunya untuk membentuk kader-kader jurnalistik yang profesional, adaptif dan mampu menjadi agen penangkal informasi di era digital. Nah, Sobat Jatim, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Pak Ludi dan Mas Sofyan. Nah, Pak Ludi ini salah satu dulu sempat di media ya Pak ya. Lama, 20 tahun. Oke. Nah Pak Ludi, saya tahu bahwa LDI akan menggelar kegiatan pelatihan jurnalistik dan berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Apa sih yang melatar belakangi akan digelarnya kegiatan ini? Oke, kalau cerita latar belakangnya kita harus mundur ke belakang ya Mbak. Di 2007 kami itu pernah kerjasama dengan Departemen Infokom secara nasional gitu. Waktu itu namanya GIS, Gerakan Internet Sehat. Nah kami waktu itu berpikir sebelum maraknya medsos ya, waktu itu masih Facebook ya. Itu kami sudah merasakan ini media sosial nanti tidak hanya sekedar ruang silaturahim, tapi nanti ada kemungkinan jadi alat kampanye dan sebagainya gitu. Benar, ternyata tahun 2009 pas pemilu Amerika, Barack Obama kan menggunakan Facebook. Nah kami juga situ ngeliat potensinya juga nggak oke gitu. Padahal waktu itu Barack Obama menggunakannya dengan cara baik. Tapi begitu 2011 Pilkada DKI Jakarta, nah itu sudah mulai kasar kan, saling menjelekkan segala macam. Nah kami waktu itu di 2013 berpikir mendirikan semacam news network, terinspirasi dari Tempo Newsroom, Jawa Post Network News. Jadi semua cabang-cabang atau dewan pimpinan daerah di seluruh Indonesia itu saling terhubung dalam satu komunikasi itu. Nah, akhirnya kami harus mengasah keterampilan menulis mereka, kawan-kawan ini, terus juga memberi literasi media sosial gitu. Dan dari 2007 sampai berapa belas sampai kemarin itu dengan departemen dengan Infokom. kementerian ya Infokom, kementerian sekarang Komdiki ya. Sudah berganti-ganti nama ya, dari mulai departemen penerangan. Jadi sebelumnya LDI udah pernah kerjasama dengan kami ya, iya, tapi di pusat. di pusat. Oke. Nah yang kami sangat sadari, LD itu bukan hanya harus memproduksi informasi, tapi kami juga korban hoax juga. Mbak tahu sendiri, isu tentang masjid dipel, isu takfiri segala macam itu kan kami juga harus ngomong ke publik. Kami nggak gitu kok, masjid kami kan karpetan semua. Bagaimana kalau ada tamu harus
dipel mulu gitu misalnya. Masjid kami juga ada di pinggir-pinggir jalan, pasti jadi tempat singgah gitu. Nggak mungkin kayak berperilaku aneh seperti itu. Saya juga bekerja di profesional dan ketemu banyak orang ya nggak pernah takfir, nggak pernah segala macam. Nah itu dari sisi itu kami berusaha mengedukasi warga kami, terutama yang muda-muda ini jangan terprovokasi gitu. Jadi pertama mereka harus tahu jurnalistik, apa itu jurnalistik. Yang kedua mereka harus tahu media sosial itu apa gitu. Nah jadi Jatim ini itu jadi setiap tahun Mbak kami itu mengadakan pelatihan 5 sampai 6 kali secara tiap provinsi gitu. Nah tahun ini Jatim melakukan sendiri tanpa bantuan DPP, tapi hanya mengundang DPP sebagai salah satu narasumber. Tapi nanti kami tahun ini akan ke Papua, Indonesia Timur ya, terutama Papua, Ambon. Terus yang tahun-tahun lalu sudah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan kayak gitu, per chapter gitu. Ya. Seperti itu Mbak, keliling. Nah, nanti kolaborasi dengan Kominfo Jatim ini dalam hal jurnalistiknya atau bagaimana berliterasi media yang benar. Iya. Atau bagaimana? Lebih ke sana Mbak, kalau dengan Infocom kami pengen ilmu Infocom saya sorry. koreksi. Infocom sudah nggak ada Iya. ini sekarang. Lupa Kominfo. ya Kominfo. Dengan Kominfo itu lebih ke literasi media sosial. Itu yang ya, sangat penting gitu. Iya, sangat penting karena di era konvergensi ini Iya. kan memang arus informasi nggak bisa kebendung ya Iya, Pak. Gitu. Terus artinya sudah lama bahwa dari bidang Kim Lines namanya ya itu Iya. di daerah-daerah di pengurus daerah LDI ini sudah terbentuk ya Sekitar untuk menangkal sekitar informasi-informasi ya, negatif. 20 provinsi itu yang sudah resmi, maksudnya di level provinsi ada, di kabupaten-kabupaten ada LD News Network itu dan itu nanti bertahap, pengennya nanti di 37 provinsi ada semua gitu, minimal di tingkat provinsi. Sekarang masih 25 provinsi deh Mbak, belum. Termasuk Jawa Timur. Iya termasuk Jawa Timur. Jawa Timur tuh paling duluan malah. Setelah kami buat di Jakarta, ketiga. Setelah kami buat di Jakarta, Kalimantan Timur, baru Jawa Timur gitu. Itu di 2014, 2015 lah. Oke. Saya mau ke Mas Sofyan nih. Nanti kan ada pelatihan itu berkolaborasi dengan teman-teman kita dari Kominfo. Nah, itu konsepnya kayak gimana sih nanti kegiatannya? Baik, untuk pelatihan jurnalistik LDI Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Kominfo itu kami selenggarakan hari Sabtu besok tanggal 7 Februari. Untuk pesertanya itu kami mengundang peserta dari daerah-daerah. Jadi masing-masing daerah mengirimkan 4 orang untuk dibentuk menjadi kader jurnalis maksud saya. Tidak dimungkiri bahwa di era digital ini, di era media ini, organisasi tentunya membutuhkan sebuah publikasi yang lebih meluas Mbak, dengan adanya teknologi informasi yang semakin tahun semakin canggih. Nah, otomatis organisasi seperti LDI ini juga harus beradaptasi. Salah satunya yaitu kita membentuk kader-kader jurnalis yang di daerah-daerah untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatan positif, kontribusi-kontribusi positif LDI yang ada di masyarakat, seperti itu. Oke. Nanti ada beberapa sesi. Betul. Pada saat kegiatan itu. Ya, betul. Materi apa saja yang akan disampaikan? Yang pertama materi bijak bermedia sosial nanti disampaikan oleh Dinas Kominfo Ibu. Ya. Kemudian menulis berita, ya. Sebagai bagaimana menulis berita yang benar dan sesuai dengan fakta. Yang terakhir yaitu materi tentang video dan fotografer, seperti itu untuk mendukung semua publikasi organisasi LDI. Iya. Kalau menurut Mas Sofyan, kalau LDI yang DPP ya di Jawa Timur. Yang DPW. Jawa Timur DPW ya. Iya. Yang di Jawa Timur itu jaringan Kim lainnya seperti apa sih? Kebetulan di daerah-daerah ini sebagian besar sudah mulai jalan Ibu, dan sudah mulai
secara betul informasi-informasi yang sehat, informasi-informasi yang sumbernya yang valid. Mereka setiap hari atau setiap bulan kami mengadakan seperti rakor untuk mengedukasi mereka supaya berbijak media sosial, termasuk media sosial maupun untuk menulis sebuah berita online. Oh gitu. Iya. Saya kembali ke Pak Ludi nih. Iya. Tadi ngobrol tentang bagaimana dulu ada informasi yang negatif terhadap LDII. Iya. Nah ini ngobrol-ngobrol tentang isu hoax. Menurut Pak Ludi, isu hoax dan disinformasi itu sejauh mana menjadi ancaman serius di era digital ini? Jadi manusia itu persepsinya kan terbentuk dari informasi. Cilakanya masyarakat itu males konfirmasi, males cek dan recheck gitu. Akhirnya stereotip ini terbangun dan terwariskan dari pertamanya dari teman, akhirnya ke adik kelas segala macam gitu. Nah kami itu repot mengurusi kayak gitu. Itu ya mungkin sudah ada sejak tahun 70-an ketika LDI pertama berdiri tahun 72, itu mungkin sudah ada isu-isu gitu. Sementara saya lahir 76 nggak ketemu kayak begituan. Dan saya kaget kok Saya ada. lahir juga sudah ketemu gitu lah. Ya gitu. Makanya secara personal saya sering mengatakan isu tentang dipel itu, ayo sholat di masjid saya gitu. Dan itu banyak termasuk kawan-kawan waktu kuliah di Paramadina gitu itu beberapa ayo sholat di tempat saya sampai kayak gitu. Ketika saya bekerja di ISAI, Institut Studi Arus Informasi di Hutan Kayu, teman-teman yang analis media secara intelektual dan secara sosiologis kan nggak mungkin ya Mbak berpikir bahwa ada masjid dipel habis dipakai gitu. Itu masih meyakini kayak gitu. Meyakini, dan akhirnya untuk membuktikan itu ya sama-sama bekerja di media, ya konfirmasi langsung sajak sholat Jumat di Masjid Hutan Kayu, LDI Hutan Kayu dan mereka juga tidak menemukan kayak gitu. Dan makanya di kami itu literasi media sosial itu sangat penting. Selain tadi memproduksi pesan, juga yang kedua berdiskusi yang baik. Jangan saling hujat, terutama relasi kita dengan sesama ormas. Ada ormas besar ya, kami menyebut saudara tua kami itu ada Muhammadiyah, ada NU gitu kan lebih dulu gitu ya. Kami juga mendidik adik-adik kami, kawan-kawan kami dan anak-anak kami, ya hormati yang lebih tua, jangan menyinggung mereka seperti itu gitu. Lebih ke arah situ. Jadi betapa dampak negatif dari informasi yang tidak benar itu sangat mempengaruhi. Iya, akhirnya membentuk framing kita bagaimana melihat orang lain gitu. Itu masalah gitu. Apakah hal itu juga yang menjadikan LDI melihat bahwa peran kader media itu sangat penting dalam menghadapi era isu hoax dan false truth ya? Iya. Kalau sekarang istilahnya. Ya, apalagi dengan AI ya. Makanya saya selalu kalau dalam setiap pelatihan jurnalistik selalu bilang jangan pernah baca satu media, banyak media. Medsos itu pantulan dari media. Kadang produsen medsos itu juga tanda kutip nggak kalah kurang ajarnya gitu. Ketika fakta dia nyomot dari situs online, dia copas, tapi dia beri interpretasi sesuai kemauannya gitu. Dan akhirnya masyarakat terpengaruh, ya benar faktanya ada kok ini, harus diperkuat ini. Kadang juga ada misalnya pesawat jatuh misalnya. Itu kan ada korbannya belum ketemu, tapi dia sudah dapat gambar orang terbakar di mana harus itu gitu. Terus orang percaya segala. Nah, sampai kami juga edukasinya sampai sedetil itu gitu. Oke. Kalau menurut Pak Ludi, kompetensi seperti apa sih yang harus dimiliki oleh seorang kader media agar dia itu bisa menjadi seorang jurnalis yang positif lah? Oke, yang pertama disiplin itu Mbak ya, cek recheck. Kalau kami gitu, ngajari cek recheck fakta. Terus yang kedua, saya meminta mereka kawan-kawan ini mengenali diri sendiri gitu sebelum menulis. Jangan sampai nulis dia nggak tahu apa yang dia tulis gitu. Mengenali diri sendiri Ya, dan LD itu mengenali apa? Ya, LD itu apa? Ormas itu apa?
Pancasila itu apa. Jadi dia punya frame yang kuat, masyarakat madani itu harusnya seperti apa gitu. Nah, dari situ mereka nanti bisa menulis dengan baik. Sebetulnya nilai positifnya adalah kebangsaan mereka makin kuat. Yang kedua, ini yang menarik, setelah mereka jadi wartawan kayak di Jakarta misalnya, alumni-alumninya itu pada bekerja di media pada akhirnya, karena ilmu yang kami kasih itu memang standar industri, fotografi, terus produksi media sosial segala macam. Jadi kawan-kawan ini kan ada yang nganggur, ada yang masih sekolah SMA, ada yang sudah lulus kuliah. Begitu dapat ilmu ini, ya udah mereka bisa apply segala macam. Terus ada beberapa yang sudah ikut sertifikasi itu, Dewan Pers, Dewan Pers. ya dapat gitu. Nah akhirnya ya sudah keterusan jadi maisah, mata pencarian. Terus sebagian juga untuk pemahaman mereka sehari-hari gitu. Oke. Jadi ada beberapa dari kader-kader LDI yang sudah tersertifikasi Dewan Pers. Iya, Termasuk Pak Ludi mungkin ya? Saya nggak akan ngambil. Oh, kenapa Pak? Capek jadi wartawan. Oh gitu. Sejak tahun berapa ya Pak jadi wartawan? 96 Mbak. 96. Saya masih sekolah SMP. Dari pers mahasiswa sampai ke profesional. Oke. Saya mau ke Mas Sofyan nih. Nah, kalau di link Kim Lines-nya di Jawa Timur, LDI Jawa Timur. Nah, ini sudah memproduksi apa saja sih? Sekompeten apa sih? Gitu. Baik ya, teman-teman yang ada di daerah-daerah itu sudah bisa membuat berita yang bagus, ya, kemudian layak dibaca, layak diterima oleh masyarakat luas. Kemudian juga teman-teman memproduksi media sosial seperti Instagram, YouTube, Twitter. Kalau menurut Mas Sofyan sudah berdampak belum ya itu? Saya rasa sudah. Iya, tapi ya perlu ditingkatkan lagi. Makanya kami setiap tahunnya itu mengadakan pelatihan jurnalistik untuk mengupgrade ilmu-ilmu mereka. Salah satunya bekerja sama dengan Dinas Kominfo itu. Kami bekerjasama dengan Dinas Kominfo itu sejak tahun 2024. Oh, udah pernah ya? Sudah pernah. 2024 itu mengambil tema bijak bermedia sosial itu. Oke. Iya, saya kayaknya pernah ingat deh yang itu. Iya. Oke, ke Pak Ludi. Pak Ludi, ini kita ngobrolin tentang bagaimana dampaknya hoax dan lain-lain ya terhadap kompetensi jurnalis itu menjadi sebuah tumpuan gitu. Menurut Pak Rudi, teknik penulisan berita dan fotografi jurnalistik yang seperti apa sih yang bisa menangkal hoax itu? Sebagai orang yang pernah berkecimpung di media yang bertahun-tahun, udah lama banget ya. Ya, saya selalu mengajarkan ke kawan-kawan itu, satu, jangan mendramatisir tulisan, jangan lebay lah istilahnya gitu. Terus memisahkan opini dan fakta. Terus yang ketiga, sebenarnya saya menyebut jurnalismenya LDI itu sebagai fungsinya sebenarnya sebagai humas, sebagai jendela masyarakat umum melihat bagaimana LDI gitu. Jadi foto-foto yang ditampilkan juga sebisa mungkin, kalau saya pribadi menekankan harus ceria gitu. Terus ya maaf, kadang kami itu berurusan dengan berita-berita dari PAC, Mbak. Bayangan PAC Kerinci gitu, Mbak, bawah gunung gitu misalnya. Atau dari ujung Papua gitu. Itu kan fotonya kadang pakai sandal gitu kan di desa ya, Mbak ya. PAC gitu. Nah, saya sampai kadang kalau kayak gini saya memberi edukasi, jangan sampai kelihatan sandalnya, setengah badan aja. Jadi ketika dia ngobrol dengan Kapolsek, dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, itu tetap kelihatan firm gitu, sampai kayak gitu, Mbak, ngajarinya itu. Nah, kaitannya dengan hoax, ya jangan sampai citra yang terbentuk itu, kita bukan Islam yang bukan Islam yang apa ya, kalau radikal bukan yang moderat gitu. Jangan sampai tercipta kesan seperti itu. Yang enggak moderat, maaf kok, yang yang enggak moderat atau radikal. Ya jangan sampai terkesan radikal gitu. Ya makanya ya cara berpakaiannya juga kelihatan kan. Ya pakai kopiah kayak gitu-gitu gitu. Seperti itu. Lebih ke apa itu LDI tercermin dari foto itu gitu, Mbak.
ya batik, ya ada yang sarungan, ada yang pakai kopiah sebagaimana lazimnya umat Islam di Indonesia gitu. Nah, kalau menurut Pak Ludi apa? Bagaimana cara memastikan bahwa konten-konten positif yang sudah dibuat oleh kader-kader medianya LDI ini bisa berkelanjutan? Kami secara nasional kami membentuk Korwil. Jadi ada orang-orang yang kami pasrai khusus mantau Sulawesi Selatan. Misalnya Pulau Sulawesi. Jadi dia setiap hari menerima berita-berita dari Sulawesi. Yang kedua dia ngecek tampilan-tampilan medianya. Atau kan setiap organisasi di tingkat provinsi dan kabupaten itu punya website, Mbak. Nah, kami juga ngecek di jadi situ. setiap DPW itu ada websitenya masing-masing ya? Iya, benar. Oh, Mereka harus memastikan, loh kok kamu terakhir nulis kok tahun 2025 bulan Maret misalnya, ada apa gitu, problemmu apa gitu, apa kadermu habis, sorry Mbak ini volunteer ya, kami nyebutnya amal saleh Iya, gitu, ini iya, volunteer, iya. nggak ada yang digaji gitu, Iya, ada apa gitu, kalau misalnya kurang sumber daya manusia, ayo bikin pelatihan lagi gitu. Nah itu dengan adanya Korwil ini Pulau Sumatera ada satu, Kalimantan ada satu, semua ada satu gitu. Terus saya sendiri juga setiap habis subuh pasti nulis, ngedit berita kiriman-kiriman dari daerah-daerah itu. Terus yang kedua juga saya iseng ngecek DPW gitu. jadi seperti ada kayak sudah semacam organisasi media gitu ya? Iya, Mbak. Jadi ada reporternya sendiri, Iya, ada redaktur. ada redakturnya Iya. yang memfilter, kemudian apakah layak naik atau Iya. enggak itu. Jadi kalau di tingkat nasional sehari itu bisa minimal 10 berita sehari, Mbak. Jadi kalau sebulan ya sekitar 300-400 berita gitu. Terus produksi televisinya itu LDTV itu 60-an video per bulan gitu. Nah, di Mas Sofyan misalnya Jawa Timur itu juga kasusnya mirip-mirip tapi tidak seintens nasional gitu. Mungkin begini Mas Ludi, Pak Ludi. Jadi kalau berita itu cara menulisnya kan mungkin mudah ya, tapi kadang gampang-gampang susah. Iya. Tetapi kalau membuat konten media sosial itu jauh lebih mudah bagi Iya. teman-teman yang kader-kader ini karena Iya. mereka rata-rata saya yakin Gen Z ya. Iya. Gitu. Bagaimana caranya agar websitenya masing-masing Korwil ini juga diakses oleh masyarakat, karena kalau dalam datanya sekarang itu jarang orang masuk ke website, tetapi Iya. lebih ke media sosial Iya. dulu. Jadi kami jalan bareng, Mbak. Media sosialnya jalan, berita newsnya jalan. Jadi media sosial malah lebih complicated ya, karena butuh copywriter yang menyarikan dari berita, terus foto-fotonya juga harus bagus, terus mereka juga bikin video-video pendek, itu juga produksinya tiap hari. Jadi sama. Nah di Jawa Timur juga, jadi selalu ada gini Mbak, di KIM kami di Komunikasi Informasi Media punya Pokja Lines. Dalam Lines itu pasti terbagi dua, ada news, ada medsos. Itu sudah kayak wajib deh. Kecuali yang memang benar-benar nggak bisa secara SDM nggak ada orangnya ya. Biasanya adanya yang bisa medsos, ya udahlah medsos duluan. Yang nggak bisa punya website, ya nanti kami bantu pelan-pelan gitu. Karena kami berkeyakinan website itu rumah, medsos itu kos-kosan gitu loh. Walaupun kos-kosan ini banyak yang nongkrong gitu, tapi website resmi organisasi itu harus tetap jalan gitu. Karena informasi terpercaya itu kan dari websitenya, bukan dari medsosnya gitu. Berarti sebetulnya sudah terorganisasi Iya. dengan baik ya. Iya, Tinggal bagaimana memasifkan apa Iya. yang menjadi kompetensi dari kader-kader LDI ini. Nah kalau begitu harapan jangka panjang dari LDII terhadap kader medianya setelah ada pelatihan nanti. Kalau kami sih sederhana, LDI itu kan sejak berdiri tahun 72 itu asasnya sudah Pancasila Mbak ya. Jadi ya kami hanya ingin itu, bahwa LDI itu ormas yang moderat, terus sebagai salah satu penyangga Pancasila, terus yang terpenting adalah kami itu ingin melahirkan generasi yang profesional religius gitu. Nah itu semakin dilihat orang itu. Dan yang terakhir ini yang paling penting, isu global kan saat ini kan pemanasan global Mbak. Nah positioning LDI sekarang cenderung ke ormas hijau. Jadi kami itu sudah nanam
7 juta pohon. Itu bisa dijadikan konten. Iya, sejak 2008 Mbak, itu sudah nanam 7 juta pohon. Terus sekarang kita sudah punya 7 proklim, kampung proklim yang untuk nahan pemanasan global itu sudah punya 7 gitu. Nah sekarang lagi bikin sekolah adiwiyata, sekolah yang peduli lingkungan. Terus pondok-pondok pesantren kami juga zero waste yang di Kediri, Kertosono, Gading, Mangu itu sekarang bergerak ke arah situ. Sama mulai pakai sel surya, mulai dimasifkan gitu, kayak gitu. Oke. Ya sudah terbentuk sedemikian rupa sebenarnya, Ya. tinggal memasifkan. Nah nanti bagaimana ini apa yang diharapkan nanti setelah pelatihan ini dari DPW? Ya, harapan kami teman-teman yang di daerah-daerah selalu produktif untuk membuat pemberitaan, konten yang bermanfaat untuk masyarakat luas tentunya, Mbak. Gitu. Oke. Iya. Oke, ini sebagai penutupnya, jika harus merangkum dalam satu kalimat, menurut Pak Ludi, jurnalisme positif bagi kader-kader LDII itu seperti apa, dan bagi masyarakat umum mungkin seperti apa? Kalau saya satu kalimat ya, jurnalisme itu harus bisa menyatukan Indonesia yang beragam dan berdampak positif bagi Indonesia. Gitu, ya, Mbak. Karena sudah bukan masanya bad news is good news, itu udah enggak lah. Ya, berita itu harus berdampak. Gitu. Harus berdampak. Oke, itu yang menjadi harapan dari Ya. teman-teman dari di LDII dan juga kepada masyarakat umum. Kalau Mas Sofyan? Saya sih sepakat dengan Pak Ludi ya. Jadi kami itu dari sejak awal sudah diajarkan oleh Mas Ludi, kalau pengen pembacanya ingin membaca berita kita, konten kita, ya tulislah berita yang baik gitu loh. Tulislah dengan tulisan-tulisan yang baik, jangan sampai membuat seperti clickbait seperti itu, Mbak, yang merugikan atau memecahkan bangsa, itu jangan sampai, atau memprovokasi masyarakat. Oke, kalau boleh saya kasih masukan, artinya nanti kolaborasi tidak hanya dengan Dinas Kominfo, Ya. Siap. gitu. Dinas Kominfo harus berkolaborasi, kita siap ya, tapi juga berkolaborasi dengan organisasi-organisasi atau lembaga yang lain yang mungkin lebih meningkatkan kompetensi ya, gitu. Baik Sobat Jatim, itu tadi obrolan kita dengan teman-teman dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang sebentar lagi akan mengadakan pelatihan jurnalistik untuk kader-kadernya dan juga masyarakat umum. Boleh diikuti ya Pak Ludi ya? Boleh, Mbak. Boleh diikuti untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai masyarakat yang di era digital, yang bagaimana arus informasi itu tidak bisa dibendung, tetapi butuh kebijakan kita dalam menyaring. Jadi kita telah belajar tadi bahwa literasi media itu bukan sekedar membaca berita, membaca informasi, tetapi juga keterampilan menyaring, memfilter, dan memproduksi konten yang positif dan bisa dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat umum. Baik Sobat Jatim, terima kasih sudah menyimak dengan teman-teman kami, dua narasumber yang sangat luar biasa dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Terima kasih banyak, sampai jumpa untuk episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sobat Jatim.